Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Dea Puspita Rahma. Saya prodi akuntansi dengan mata kuliah kewirausahaan. Di sini saya akan menjelaskan eh, presentasi usaha saya dengan teman-teman. Baik, langsung saja kita mulai. Nah, di sini ini usaha operasi yaitu di Setpok Larasa. Nah, di Serbuk Larasa selama pandemi masyarakat dituntut untuk bisa lebih lihai dalam memanfaatkan setiap peluang yang ada. Berjualan produk makanan yang menjadi kebutuhan pokok tentu lebih berpeluang untuk dicari oleh calon pembeli. Jenis makanan yang tak hanya awet, tapi juga untuk mudah disimpan dan membuat orang tertarik untuk membeli lagi dan lagi. Salah satunya di set box. Makanan ini adalah jenis hidangan penutup atau cemilan yang dikemas cantik dalam ukuran kecil. Jadi, rasa ini dessert box yang rasanya itu manis, bisa asam karena di dalam itu terdapat stroberi. Terus bisa tambahkan yogurt untuk cita rasa yang lebih nikmat. Nah, alasan memilih bisnis dessert board yang pertama itu minat bakat. Kami suka membuat kue, terkadang mencoba resep-resep baru, dan men-challenge-nya dengan memberikan testing kepada teman-teman apakah kue buatan kami enak atau tidak. Jadi itu eh, kami tuh suka membuat masakan, terutama kue. Nah, dari dari makanan ini kita nih coba nih tester nih kepada teman-teman ini enak gak sih? Nah, habis itu banyak orang yang minta untuk membuatnya, ya sudah kita jualan saja gitu. Ternyata banyak yang suka gitu. Nah, yang kedua itu jaringan mangsa pasar. Kami mencoba menjual dessert box ini di tempat kerja dan itu menjadi sasaran pasar pertama. Lalu mempromosikannya di sosmed dan ada beberapa teman yang tertarik menjadi reseller dessert box ini. Nah, jadi itu pertama tuh dibuat buat dulu di sendiri, terus teman-teman tuh pada minta nih di tempat kerja. Terus, nah ini tuh jadi ide usaha nih di tempat kerja ini karena banyak yang minta, banyak yang doyan juga nih di box ini. Terus yang ketiga itu uang dan tabungan. Kami memulai usaha ini dengan modal awal 280.000 waktu itu dengan awal pemesanan 10 pieces. Awal menjual 35 per box dan mendapatkan hasil 350.000. Waktu itu target saya keuntungan 50% dari modal dan alhamdulillah tercapai. Nah, yang ketiga, kami berusaha dengan awal 228.000. Waktu itu dengan awal pemesanan 10 pieces, awal saya menjual 35.000 per boxnya dan mendapatkan hasil 350.000. Ini lanjutannya. 50% dari 280.000 adalah 114.000, tapi waktu itu laba yang didapat 122.000. Dan waktu itu masih banyak bahan yang tersisa dan bisa dipakai untuk PO selanjutnya seperti coklat, keju, whipping cream bubuk, dan susu. Nah, alur pemesanan di riset box Larasa itu yang pertama itu di sosial media seperti Instagram, WhatsApp. Nah, pemesanan bisa dilakukan di sosial media, IG, WA, atau bisa chat ke nomor yang ada di kontak ini. Nah, bagi teman-teman yang tertarik dengan Distrik Larasa, boleh menghubungi nomor kontak ini atau bisa di Instagram. Instagram itu namanya Larasa. Nah, yang kedua itu open PO. Larasa open PO setiap 3 hari sekali, yang artinya dalam seminggu Larasa membuka PO 2 kali, yaitu pada hari Senin, hari Rabu, dan hari Kamis untuk hari Minggu. Nah, testimoni setelah memesan dan
setelah memesan dan memakan dessert box Larasa, dapat melakukan penilaian dan memberikan testimoni bisa diupload video dan tag IG-nya Larasa. Nah, masalah yang terjadi itu apa aja sih? Yang pertama itu kurang bahan di tengah proses pembuatan. Saat sedang proses pembuatan, pernah mengalami kekurangan bahan, yaitu kekurangan whipping cream, sehingga harus mengeluarkan uang lagi dan membeli whipping cream sekitar jam 9 malam. Sehingga itu memakan waktu lama lagi karena harus membeli dan membuat whipping cream lagi. Jadi itu karena bahannya kekurangan, makanya kita membelinya lagi gitu. Dan itu membuat membuat modalnya itu lebih banyak. Nah, terus yang kedua itu pemesanan sedikit, tapi modal yang dikeluarkan sama. Pernah mengalami di mana orderan waktu itu hanya 5 pieces, namun posisinya bahan yang tersisa juga habis, sehingga harus belanja bahan dan mengeluarkan uang yang sama, yaitu 228.000. Karena bahan tersebut tidak bisa dibeli eceran, jadi terkadang jika pemesanan sedikit itu malah memakan modal yang cukup banyak, tapi jika pesanan banyak itu pasti akan menutup modal karena biaya belanjanya sama. Jadi kalau semisalkan, eee, yang belinya itu sedikit tetapi, kita mengeluarkan modal itu tetap sama karena tidak bisa dibeli eceran, seperti itu. Masalah yang terjadi itu bahan yang biasa dibeli di toko langganan tidak tersedia. Pernah belanja saat hari H, proses pembuatan jadi sekitar jam 9 akan membuat dessert box dan baru baru belanja sekitar pukul 7 pagi. Dan tiba-tiba box dessert dan karambel red velvet di toko yang biasa kami beli habis. Sehingga waktu itu kebingungan mencari di mana. Lalu kami mendapatkan karambel red velvet di toko lain, namun harganya berbeda dan isinya lebih sedikit dari toko yang biasa kami beli, sehingga itu membuat kami memakan waktu lebih lama dalam proses belanja dan melebihkan budget yang harus dikeluarkan untuk belanja. Harga kerambil red velvet di toko langganan saya 10.000 untuk seperempat, sedangkan di toko lain 14.000. Jadi itu, eee, jadi pernah kita beli beli bahan, tetapi toko langganan kita itu tidak tersedia atau tutup. Nah, kita membeli di toko lain dengan harga yang, lebih tinggi daripada langganan sebelumnya. Jadi untuk seperempat, di langganan itu bisa 10.000, tapi di toko lain karena kita sudah kehabisan stok, kita jadi harus membelinya menjadi 14.000 gitu. Nah, solusinya itu apa aja sih? Yang pertama itu buat list bahan. Membuat list bahan apa saja yang masih ada dan bahan apa yang habis sehingga bisa diperhitungkan apa saja yang perlu dibeli. Nah, misalkan nih, bahan apa aja sih yang dibeli? Misalkan strawberry habis, misalkan terus whipping cream habis. Nah, itu coba kita beli dulu. Jadi di list dulu nih bahan apa aja nih yang habis gitu. Terus buat price list. Buat list harga bahan sehingga sewaktu-waktu harga bahan naik kita tahu naik berapa dan kita bisa mengatur harga yang harus diberikan kepada konsumen. Nah, kita harus buat harganya dulu, tentukan harganya dan kita bisa menyetok, bahan makanan nih. Jadi semisalkan, harga misalkan bahan pokok naik, kita bisa menentukan nih kira-kira, yang pas itu harganya itu seberapa. Nah, yang ketiga itu gencar promosi. Dengan sering melakukan promosi akan menambah minat dan rasa penasaran agar konsumen mau membeli produk kita. Nah, kita juga mempromosikan nih, terutama di Instagram nih, kita, gencar-gencarnya di Instagram dan, Facebook, eee, WhatsApp juga. Yang keempat, lakukan persiapan, tidak melakukan list bahan dan price list yang mepet, lakukan minimal H-1. Jadi kita tuh lakukan persiapannya itu jauh-jauh hari nih, apa aja sih yang bahan-bahan yang diperlukan, seperti itu. Jadi, ketika kita membeli bahan-bahan, supaya tidak kemana-mana gitu. Kita membelinya misalkan belinya, sekian, jadi tidak melenceng kemana-mana, kayak gitu. Alasan memilih usaha ini yang pertama itu disukai banyak kalangan. Dessert box tengah viral dan disukai berbagai kalangan dengan kemasan yang cantik, unik, dan menarik.
Karena disukai banyak kalangan ini, dessert box ini bisa jadi, buat, Instastory Instagram gitu. Bisa jadi buat posting-posting di sosial media. Ini bisa jadi, eee, promosi gratis gitu kepada usaha kami. Nah, yang kedua itu bisa dijadikan hampers dan tahan lama. Lah dessert box terlihat cantik dan elegan, cocok untuk dijadikan hampers, serta awet dan tahan lama, bisa disimpan di kulkas atau freezer. Nah, nah, di saat-lah rasa ini bisa dijadikan oleh-oleh kepada teman, kepada keluarga, kepada saudara, eee, rasanya yang manis, terus packaging-nya yang cantik, bisa, dibuat hampers kepada orang-orang yang terkasih. Yang ketiga itu pengganti birthday cake. Bisa dijadikan sebagai pengganti birthday cake yang lucu. Jadi misalkan birthday cake itu kan biasanya besar ya. Nah ini di setelah rasa ini versi kecilnya, jadi versi yang lucu gitu. Nah, nilai utama dari La Rasa dessert box ini, nilai utama yang saya ambil dari dessert box ini adalah rasa manis bisa meningkatkan mood. Jadi rasa manis dengan menjual produk dessert yang rasanya manis dapat mengembalikan mood. Nah, bisa juga nih di-update di sosial media yang merupakan makanan penutup yang dapat membantu mencerna makanan dan menyertakan mulut setelah makanan yang berat, karena rasanya manis juga dapat meningkatkan mood. Karena dessert dessert disajikan sebagai makanan penutup yang manis, maka saya simpulkan, nah ini tagline-nya nih, meskipun hari Anda berat, pasti ujungnya akan manis kalau makan dessert rasa, seperti itu. Nah, target segmen pasarnya itu apa aja sih? Nah, itu yang pertama itu semua kalangan, terutama kalangan milenial dan mahasiswa atau yang sudah bekerja. Dessert box ini kini telah tengah viral dan banyak macam-macam marketplace dessert box yang tengah gencar melakukan promosi di sosial media. Dan banyak juga konsumen yang tertarik pada dessert box, apalagi kalangan milenial. Kenapa saya memilih kalangan milenial sebagai target pasar? Yang pertama, karena kalangan milenial biasanya suka makanan bentuknya cantik untuk difoto, di-upload sambil men-tag akun Instagram toko tersebut. Nah, bisa jadi ini, bonus sebagai teknik pemasaran. Nah, bisa jadi teman-teman membeli di setelah Larasa lalu men-tag, akun kami. Nah, jadi akun kami itu secara tidak langsung bisa dipromosikan oleh teman-teman, seperti itu. Yang kedua, rasa penasaran karena melihat foto postingan biasanya menimbulkan rasa penasaran dan ketertarikan untuk membeli, apalagi banyak varian dan rasa yang beragam. Nah, misalkan teman-teman membeli di set box kami, terus melihat postingan tersebut, yang lain juga ikutan nih penasaran nih, ini tuh apa sih? Nanti bisa dicoba nih gitu. Jadi penasaran rasa di set box Larasa itu seperti apa sih? Nah, yang ketiga itu ikut tren karena di box tengah viral biasanya dari mulut ke mulut, dari postingan ke postingan sehingga mengikuti atau mengajak untuk membeli karena tengah ramai jadi perbincangan. Nah, di box ini bisa jadi algoritma, algoritma dari sosial media misalkan apa sih yang diperbincangkan hari ini misalkan makanan di box. Nah, ini tuh bisa jadi algoritma gitu. Apa yang sering orang lihat di sosial media. Nah, strategi pemasaran di Searchbox, yang pertama itu bagi tester gratis dengan memberikan tester gratis pada target pasar agar konsumen merasa yakin atas rasa dan kualitas produk sehingga ingin membeli. Nah, pertama itu kan kita jual bukan jual sih testernya itu di tempat kerja gitu. Jadi tester kepada teman-teman kerja, coba nih mau nggak di Searchbox gitu. Setelah dicoba, mereka ternyata tertarik gitu. Jadi kita, punya ide untuk, jualan aja ini di Searchbox, ternyata, banyak peminatnya. Nah, dari situ tuh ide usahanya. Yang kedua itu buat giveaway atau diskon. Untuk awal tidak perlu melakukan secara besar. Saya hanya melakukan saat pengambilan 3 di Searchbox harganya dari harga 150.000
menjadi 100.000. Nah, karena ini kita baru merintis, jadi kita tidak bisa, membuat giveaway atau diskon yang besar-besaran. Karena, modal yang pertama itu modal itu tidak cukup. Jadi, kita coba buat dengan diskon yang relatif lebih rendah dari harga 105.000 menjadi 100.000. Ketiga, manfaatkan media sosial untuk promosi maksimal. Terus melakukan promosi dan update variasi template di akun sosial media bisa agar, bisa menarik konsumen untuk melihatnya. Nah, jadi tuh coba kita gencar nih promosi di sosial media nih. Kita foto dengan foto ciamik, terus video dengan foto yang visualnya yang menarik. Nah, jadi banyak orang yang tertarik gitu, ini tuh apa sih dessert bakal rasa ini? Jadi orang pada mencobanya. Nah, keuangan usaha. Nah, apa saja yang akan dihitung? Dalam perhitungan keuangan Larasa, kita akan menghitung biaya bahan baku, laba bersih dan laba kotor, total pesanan, dan target penjualan serta HPP dan BEP. Perhitungan modal awal bahan baku, laba kotor, dan laba bersih dan laba kotor. Menghitung total modal yang dikeluarkan dari bahan baku yang dibeli, list harga, perisa makanan itu harganya 5.000, ada coklat, matcha, red velvet, Oreo, terigu, gula, telur, susu diamond, blue band, whipping cream, box ukuran 250 ml, box ukuran 350 ml, gas, crumble red velvet, crumble Oreo. Nah, total semuanya itu senilai 261.000 harga bahan baku yang dibeli. Nah, perhitungan total pesanan dan target. Total pesanan modal awal itu 261.000. Pengeluarannya pengambilan bahan produksi 261.000, laba kotor 5 dessert box ukuran 300 ml, 15 kali 35.000 hasilnya 525.000. Pengurangannya diambil untuk pembelian bahan PO selanjutnya 261.000. Nah, laba bersihnya itu 264.000. Target penjualan minimal pendapatan adalah 100% dari modal, di mana setidaknya bisa menutupi modal kembali target penjualan pada PO tanggal 11 November, melebihi target di mana mencapai 201%. Target penjualan 261.000 modal awal dikali 100%, hasilnya 229.000. Target yang dicapai 261.000 dikali 201%, hasilnya 524.610. Nah, perhitungan pokok produksi. Perhitungan pokok produksi itu adalah ada vanilla ekstrak, perisa coklat, perisa matcha, perisa red velvet, perisa Oreo, terigu, gula, telur, susu diamond, blue band, whipping cream, gas, caramel red velvet, caramel Oreo, box ukuran 250 ml, box ukuran 350 ml, dengan total HPP-nya itu 261.000. Selanjutnya perhitungan BEP. BEP itu total fixed cost dibagi biaya variabel per unit dikurang harga per unit. Total fixed cost-nya itu 300.000 dibagi biaya variabel 311.000 dikurang harga jual per unit 50.000, jadi 300 dibagi 260.000, hasilnya itu 1,086957 dibulatkan menjadi 2. Maka perusahaan harus memproduksi 2 unit makanan agar mencapai BEP. Keterangannya, fixed cost meliputi kuota untuk pemanasan online 150.000, biaya listrik untuk penggunaan mixer 150.000, total fixed cost-nya 300.000. Harga per unit 1 box dessert
Rp35.000, variabel cost biaya bahan baku Rp261.000, bensin untuk COD Rp50.000, total variabel cost-nya Rp311.000. Nah, ini di sini kita ada Instagramnya, itu ini bisa dilihat teman-teman, Larasa, boleh di follow, diikuti, boleh di scroll, boleh dilihat-lihat bagi teman-teman yang tertarik ya. Follow IG-nya @la_rasa atau larasa. Nah, di sini ada testimoninya nih. Nah, bisa lihat ya teman-teman ya, ini WhatsApp ya teman-teman yang kita beli. Ini ada testimoninya. Larasa Homemade with Love. Ini tagline kami. Nah, ini sudah selesai. Nah, cukup sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.